Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu dan teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Edukasi Audit Keuangan dan Perbankan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda semua yang selalu setia mendengarkan, menyimak, dan berbagi wawasan dari setiap episode kami. Dukungan Anda adalah energi utama bagi kami untuk terus menghadirkan konten yang bermutu dan relevan. Sekarang, mari saya ajukan sebuah pertanyaan yang mungkin agak mengguncang, yaitu tentang bagaimana jika seluruh kebenaran yang Anda cari justru terkubur di balik kepintaran seseorang menyembunyikannya. Atau yang lebih ekstrim lagi, apakah Anda yakin strategi integrasi Anda selama ini memang berhasil atau hanya sekedar formalitas yang membuang-buang waktu saja? Nah, dalam pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang peran etika dan hukum dalam integrasi, yaitu sebuah fondasi penting agar proses penggalian informasi tidak melanggar batas moral maupun hukum. Tapi hari ini kita akan masuk lebih dalam, lebih tajam, yaitu bagaimana merancang strategi integrasi yang benar-benar efektif. Bukan yang sekedar ideal di atas kertas, tapi yang bekerja di lapangan dalam tekanan dan penuh risiko. Jadi, siapkan catatan Anda, buka pikiran Anda, karena yang akan kita bahas hari ini bukan sekedar teori, tapi seni dan strategi untuk mendapatkan kebenaran. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, pernahkah Anda duduk berhadapan dengan seseorang yang Anda tahu sedang menyembunyikan sesuatu, namun setiap jawaban mereka terdengar meyakinkan, bahkan nyaris sempurna? Disitulah letak tantangan sesungguhnya dari sebuah integrasi. Merancang strategi integrasi yang efektif bukan sekedar tahu pertanyaan apa yang harus diajukan. Ini bukan seperti melempar umpan dan berharap ikan akan menggigit. Tidak sesederhana itu. Ini soal membangun skenario, membaca bahasa tubuh, memanfaatkan jeda, bahkan menciptakan tekanan yang cukup tanpa melanggar etika maupun hukum. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah strategi Anda hanya membuat lawan bicara diam atau membuat mereka berbicara lebih dari yang mereka sadari? Teman-teman semua, merancang strategi integrasi yang efektif berarti Anda harus mampu mengatur alur pembicaraan, mengelola emosi, dan membaca dinamika psikologis, bukan hanya dari subjek yang diintegrasi, tapi juga dari diri Anda sendiri sebagai pewawancara. Hari ini kita tidak akan bicara soal teori kosong. Kita akan membedah bagaimana sebuah strategi integrasi
yang dirancang dari awal dengan tujuan yang jelas, teknik yang terstruktur, dan tentu saja hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, mari kita mulai, karena di dunia investigasi yang tidak siap merancang strategi akan jadi korban dari strategi orang lain. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, bayangkan Anda duduk di ruang interogasi. Di depan Anda, seseorang yang mungkin tahu segalanya, tapi memilih bungkam. Di tangan Anda ada sebagian bukti, tapi apakah itu cukup? Dan yang lebih penting lagi adalah, apakah Anda tahu bagaimana membuatnya bicara? Hari ini kita akan membongkar satu topik yang sangat penting namun sering diremehkan, yaitu merancang strategi interogasi yang efektif. Tapi jangan bayangkan ini sekedar daftar pertanyaan. Interogasi efektif adalah seni dan sains dalam satu tarikan napas. Kita akan mulai dari definisinya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan strategi interogasi yang benar-benar bekerja? Lalu kita akan masuk ke jantungnya, yaitu mengapa perencanaan dalam interogasi bukan pilihan tapi keharusan. Tanpa strategi, interogasi hanyalah percakapan biasa, tanpa arah, tanpa hasil. Kemudian kita akan bahas lebih dalam bagaimana bukti yang kita miliki dan profil psikologis pelaku bisa digunakan untuk menentukan pendekatan. Teknik bahkan tempo dalam interogasi ini bukan sekedar siapa yang paling pintar bicara, tapi siapa yang paling paham kapan harus diam dan kapan harus menekan. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, yang paling sering dilupakan adalah bagaimana cara mengukur keakuratan informasi yang diperoleh. Jangan-jangan yang Anda anggap pengakuan sebenarnya hanya rekayasa. Jadi, bersiaplah, karena hari ini kita tidak hanya belajar tentang bagaimana bertanya, tapi bagaimana memancing kebenaran keluar dari ketidakpastian. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, pernahkah Anda menyadari bahwa interogasi yang gagal bukan selalu karena pelakunya terlalu pintar, tapi karena pewawancaranya tidak punya strategi. Pertanyaan yang tajam tidak akan berarti apa-apa jika dilempar tanpa arah. Dan itulah mengapa interogasi yang efektif bukan tentang kerasnya suara, panjangnya daftar pertanyaan, atau seberapa galak raut wajah Anda, tapi seberapa terencana dan terukur pendekatan Anda sejak awal. Hari ini kita akan bicara tentang strategi interogasi yang efektif. Definisinya sederhana, tapi dalam suatu pendekatan sistematis untuk memperoleh informasi yang akurat, jujur, dan relevan dengan cara yang sah dan tepat sasaran. Strategi ini tidak dibangun secara instan, ia terdiri dari komponen-komponen penting. Pertama, perencanaan yang matang. Anda harus tahu siapa subjeknya, apa tujuannya, dan informasi apa yang ingin digali. Kedua, teknik yang tepat. Tidak semua orang bisa ditanya dengan cara yang sama, dan
ketiga yaitu pendekatan psikologis, karena dalam ruang interogasi emosi bisa menjadi alat atau justru jebakan. Lalu bagaimana kita tahu sebuah strategi itu efektif? Ada 3 ciri, yaitu fokus pada tujuan utama. Yang kedua ada tip terhadap situasi dan karakter subjek. Dan yang terakhir adalah berbasis bukti. Setiap langkah punya dasar, bukan sekedar naluri atau asumsi. Jadi, sebelum Anda bertanya siapakah pelakunya, tanyakan dulu pada diri Anda. Apakah strategi saya sudah cukup tajam untuk menembus kebohongan? Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, coba bayangkan ini. Anda duduk dalam sebuah ruangan tertutup. Di depan Anda ada seorang tersangka pencucian uang. Data keuangan di tangan Anda menunjukkan aliran dana mencurigakan. Tapi, apakah Anda tahu pertanyaan apa yang harus diajukan? Lebih penting lagi, apakah Anda tahu mengapa Anda mengajukannya? Inilah yang disebut dengan strategi interogasi. Bukan sekedar bertanya, tapi merancang skenario yang menggiring seseorang dari kebohongan menuju pengakuan. Dan semua itu dimulai dari elemen-elemen dasar. Kedua, sasaran. Siapa yang Anda hadapi? Seorang pelaku utama, saksi, atau orang yang pura-pura tidak tahu apa-apa. Ingat, pendekatan pada seorang akuntan tidak bisa disamakan dengan preman jalanan. Yang ketiga, metode. Apakah Anda akan menggunakan pendekatan konfrontatif atau justru membangun kepercayaan? Teknik yang Anda pilih bisa menentukan hasil dan juga konsekuensinya. Yang keempat adalah lingkungan. Di mana dan kapan interogasi dilakukan? Di ruang tertutup yang memberi tekanan atau suasana santai untuk memancing keterbukaan. Misalnya, jika Anda ingin menggali alibi seorang karyawan terkait manipulasi laporan keuangan, maka tujuan Anda adalah menemukan inkonsistensi. Sasarannya adalah staf keuangan yang menginput data. Metodenya bisa berupa pendekatan kooperatif untuk membuatnya merasa aman. Dan lingkungannya dilakukan di luar jam kerja, di ruang yang netral, bukan ruang sidang yang intimidatif. Jadi, strategi interogasi bukan soal siapa yang paling keras atau paling licik, tapi siapa yang paling siap. Dan kesiapan itu dimulai dari merancang 4 elemen ini dengan tajam dan sadar. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, pernahkah Anda berada di situasi di mana interogasi terasa seperti membentur tembok? Anda sudah bertanya, kemudian mencatat, bahkan menekan, namun tidak ada satupun jawaban yang terasa jujur atau berguna. Jika iya, mungkin masalahnya bukan pada orang yang Anda interogasi, tapi pada tidak adanya strategi yang matang sejak awal. Hari ini kita akan bicara soal merancang atau soal mengapa harus dirancang. Pertama, untuk mencegah kegagalan atau resistensi.
Tanpa strategi, Anda bisa kehilangan kontrol dan subjek Anda bisa membalikkan keadaan, bersikap defensif, atau bahkan memanipulasi alur wawancara. Kedua, strategi juga dibutuhkan untuk meminimalkan kesalahan interpretasi. Ingat, satu gestur bisa berarti banyak hal. Satu jawaban bisa terdengar jujur tapi penuh rekayasa. Tanpa kerangka berpikir yang jelas, Anda akan mudah terkecoh. Dan yang ketiga adalah strategi. Itu memungkinkan Anda memaksimalkan waktu dan hasil. Dalam dunia investigasi, waktu adalah segalanya. Semakin tajam strategi Anda, semakin cepat Anda bisa mengurai kebohongan dan menemukan celah kebenaran. Jadi, mari kita jujur. Anda ingin mengungkap kebenaran atau hanya sekedar mendengarkan cerita? Kalau tujuannya adalah kebenaran, maka strategi adalah senjata utama Anda. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana merancangnya secara sistematis dari pra-interogasi hingga evaluasi hasil. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, mari saya mulai dengan satu pertanyaan tajam atau pernyataan tajam. Bahwa interogasi tanpa strategi bukan investigasi. Itu hanya obrolan yang kosong, yang menguras waktu, tenaga, dan kredibilitas. Kita sering berpikir bahwa interogasi akan selalu menghasilkan informasi seolah-olah cukup duduk dan bertanya lalu kebenaran akan mengalir begitu saja. Nyatanya tidak semudah itu. Tanpa strategi yang matang, interogasi bisa berakhir tanpa hasil apapun. Anda bicara, subjek mendengar, tapi tidak ada informasi, berarti yang keluar, yang tersisa hanya ilusi kemajuan. Lebih parah lagi, pelaku bisa menutup diri atau lebih licik lagi, menyesatkan investigator. Anda pikir Anda sedang menggali kebenaran, padahal Anda justru sedang digiring menjauh dari fakta. Bukan hanya gagal, tapi ini sudah tersesat. Dan yang paling fatal, yang jarang kita sadari adalah ketika informasi yang didapat ternyata tidak valid atau bahkan tidak bisa digunakan secara hukum. Mengapa? Karena prosesnya tidak sesuai prosedur, terlalu menekan, atau tidak dapat dibuktikan keabsahannya. Bayangkan Anda sudah menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari hanya untuk mendapatkan keterangan yang akhirnya tidak di pengadilan. Itu bukan hanya kegagalan teknis, itu kegagalan strategis yang bisa membebaskan pelaku dan menggagalkan seluruh proses penyelidikan. Jadi, teman-teman, hari ini kita akan belajar menghindari semua itu dengan memahami mengapa strategi interogasi harus dirancang, bukan diimprovisasi. Teman-teman semua, satu kesalahan fatal dalam interogasi adalah ketika pewawancara datang dengan segunung pertanyaan tapi tanpa satupun strategi berbasis bukti. Hasilnya, interogasi jadi seperti mencari jarum di tumpukan jerami, mengandalkan insting, bukan arah. Hari ini kita akan bicara soal menyusun strategi interogasi berdasarkan bukti. Mengapa ini penting? Karena bukti adalah kompas. Ialah
yang menunjukkan kemana arah interogasi harus diarahkan. Tanpa bukti, pertanyaan kita akan melebar, membingungkan, dan mudah dipatahkan oleh subjek. Dalam strategi berbasis bukti, kita menentukan urutan pertanyaan dengan cermat. Dimulai dari apa yang sudah diketahui, bukan dari dugaan. Tekniknya disebut pemetaan bukti ke pertanyaan. Setiap bukti yang Anda miliki harus bisa dijabarkan menjadi satu atau dua pertanyaan kunci. Lalu, kita masuk ke tahap cross-referencing. Membandingkan jawaban subjek dengan bukti yang ada. Tujuannya jelas, yaitu untuk mengukur konsistensi dan mengidentifikasi kebohongan. Ini bukan sekedar menggali informasi, tapi menguji kebenarannya secara langsung. Misalnya, Anda punya bukti transaksi keuangan mencurigakan pada tanggal 12 April 2025, maka fokus pertanyaannya adalah apa yang Anda lakukan pada tanggal tersebut. Jika alibinya tidak nyambung, Anda tidak perlu bicara 2 jam. Cukup satu fakta untuk membongkar satu kebohongan. Jadi, jangan biarkan bukti hanya jadi lampiran. Jadikan ia senjata utama dalam strategi interogasi Anda. Karena di ruang interogasi bukan yang tak digunakan, sama saja seperti tidak pernah ditemukan. Jadi kami ulangi lagi, karena di ruang interogasi bukti yang tak digunakan sama saja seperti tidak pernah ditemukan suatu bukti. Bapak Ibu dan teman-teman semua, coba kita bayangkan kita sedang menghadapi dua pelaku. Yang satu, eksekutif muda dengan gelar MBA. Mereka licin dalam argumentasi. Yang lain pria pendiam, minim pendidikan, tapi menyimpan banyak rahasia. Apakah Anda akan menggunakan teknik interogasi yang sama untuk keduanya? Jika iya, maka Anda sedang menggali lubang untuk kegagalan. Hari ini kita akan bahas hal yang kerap dilupakan tapi sangat menentukan, yaitu tentang adaptasi teknik interogasi berdasarkan profil pelaku. Karena interogasi bukan hanya soal apa yang ditanyakan, tapi juga kepada siapa pertanyaan itu dilontarkan. Kita harus memahami latar belakang pelaku, usia, pendidikan, jabatan, bahkan status sosial. Semua itu mempengaruhi cara berpikir dan merespon tekanan. Pelaku yang berpendidikan tinggi, Anda harus gunakan pendekatan logis dan analitis. Sedangkan pelaku emosional atau tertutup, Anda butuh pendekatan emosional dan bertahap, bukan frontal. Disinilah pentingnya kepercayaan, membangun hubungan, menciptakan kenyamanan, lalu perlahan masuk ke inti persoalan. Dan semuanya diawali dari observasi awal, yaitu tentang bahasa tubuh, reaksi pertama, kontak mata, bahkan nada suara. Dari sanalah Anda membaca apakah saya sedang berhadapan dengan dinding batu atau pintu yang bisa dibuka dengan kunci yang tepat. Contohnya, pelaku agresif.
Jangan dibalas dengan emosi, gunakan pendekatan tenang tapi tegas. Buat dia kehabisan amunisi. Sedangkan untuk pelaku yang tertutup, jangan buru-buru, gunakan pendekatan empatik dan bertahap. Bangun rasa aman, lalu giring ke inti masalah. Ingat, interogasi yang hebat bukan soal kekuatan tekanan, tapi kecepatan teknik terhadap profil yang dihadapi. Karena tidak ada strategi yang universal. Yang ada hanyalah pewawancara yang cerdas dalam membaca manusia. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, izinkan saya mulai mengajukan pertanyaan. Apakah Anda yakin bahwa informasi yang Anda peroleh dalam interogasi itu benar? Karena jika Anda hanya percaya begitu saja tanpa verifikasi, maka Anda bukan sedang menggali kebenaran, Anda sedang mengumpulkan ilusi. Hari ini kita akan bahas hal yang sering diabaikan tapi sangat menentukan, yaitu tentang bagaimana mengukur keakuratan informasi hasil interogasi. Ingat, pengakuan bukan berarti kebenaran. Banyak orang mengaku karena takut ditekan atau sekadar ingin cepat selesai. Dan kalau Anda tidak hati-hati, Anda akan membawa kebohongan itu ke laporan resmi dan itu bisa sangat fatal. Teknik validasi adalah kunci. Gunakan triangulasi data. Cocokkan jawaban dengan dokumen, bukti, dan keterangan pihak lain. Lakukan verifikasi silang. Kemudian ajukan pertanyaan dari sudut berbeda dan lihat apakah jawabannya konsisten. Lalu, Anda juga bisa gunakan analisis verbal dan non-verbal untuk mendeteksi kebohongan. Perhatikan perubahan suara, kemudian jeda yang tak wajar atau gestur tubuh yang bertentangan dengan isi pernyataan. Kebohongan itu seringkali tidak terlihat dalam kata-kata, tapi terlihat jelas dalam bahasa tubuh. Dan terakhir, lakukan evaluasi internal konsistensi. Apakah cerita yang ia sampaikan nyambung dari awal sampai akhir? Apakah ada celah logika yang mengidentifikasikan adanya rekayasa? Jadi, jangan hanya puas dengan jawaban. Tugas Anda bukan hanya mendengar, tapi menguji. Bukan hanya mencatat, tapi menyaring kebenaran dari manipulasi. Karena di dunia interogasi, satu informasi yang tidak akurat bisa menggagalkan seluruh penyelidikan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, hari ini saya ingin ajak Anda berpikir lebih kritis lagi, yaitu tentang apa yang terjadi jika Anda seorang mantan auditor atau mantan investigator atau bahkan orang yang tahu persis cara kerja interogasi. Jangan heran kalau ia tidak hanya menjawab pertanyaan Anda, tapi juga memainkan Anda.
Inilah tantangan besar dalam mengukur keakuratan informasi hasil integrasi. Pelaku terlatih bukan hanya tahu cara menyembunyikan informasi, mereka tahu cara menciptakan kebenaran palsu yang terdengar sangat meyakinkan. Dan jika Anda hanya mengandalkan intuisi tanpa metode atau tanpa metode validasi yang ketat, maka Anda sedang berdansa dengan jebakan. Belum lagi resiko yang sangat berbahaya. Jangan kira semua pengakuan itu murni dan jujur. Tekanan, kelelahan, atau bahkan rasa takut bisa membuat seseorang mengaku melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka lakukan, hanya untuk menghentikan integrasi. Dan Anda tahu, yang lebih parah lagi adalah ketika institusi lebih peduli pada hasil cepat daripada kebenaran yang utuh. Waktu Anda dibatasi, atasan menekan ekspektasi tinggi. Semua itu menciptakan atmosfer yang mendorong kita untuk segera dapat jawaban. Meskipun belum tentu jawaban itu benar. Jadi hari ini kita akan membahas bukan hanya bagaimana memeriksa informasi, tapi bagaimana tetap objektif, waspada, dan sistematis di tengah tekanan dan tipu daya. Karena di dunia integrasi, kesalahan membaca informasi bukan sekedar kesalahan teknis, itu bisa jadi awal dari ketidakadilan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, hari ini saya ajak Anda melangkah sedikit ke depan, bukan ke ruang integrasi seperti biasa, tapi ke masa depan. Pertanyaannya sederhana. Apakah teknik integrasi Anda siap menghadapi pelaku yang tak lagi menyimpan bukti dalam laci, melainkan dalam server terenkrip dan jejak digitalnya yang tersembunyi? Selamat datang di era baru, teman-teman, yaitu integrasi fraud tidak lagi hanya soal kata-kata dan gestur tubuh, tapi juga tentang data, algoritma, dan kecerdasan buatan atau AI. Teknologi seperti AI, based voice analysis, pemetaan emosi lewat mikroekspresi, hingga detektor kebohongan digital saat ini sedang berkembang pesat. Mereka tidak menggantikan pewawancara, tapi memperkuatnya dengan akurasi, kecepatan, dan objektivitas yang belum pernah ada sebelumnya. Integrasi kini juga mulai berbasis digital evidence, log, aktivitas, jejak email, metode transaksi, semuanya bisa bicara, bahkan sebelum pelaku membuka mulut. Tapi satu hal penting, semua ini hanya akan efektif jika kita mampu membangun strategi yang menggabungkan teknologi, psikologi, dan hukum secara harmonis. Inilah masa depan integrasi, yaitu bukan lagi kerja tunggal, tapi kolaborasi lintas disiplin antara penyelidik atau investigator, psikolog, pakar IT, forensik, dan ahli hukum. Karena di era digital ini kebenaran tidak hanya disembunyikan di balik kebohongan, ia juga bisa dikubur dalam jutaan barisan data. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, mari kita tutup sesi hari ini
dengan satu referensi tajam, yaitu tentang integrasi yang berhasil itu bukan soal intuisi, tapi soal strategi. Dan strategi itu tidak datang secara instan, ia harus dirancang, diuji, dan disesuaikan. Karena setiap kasus itu berbeda, setiap pelaku punya pola pikir, celah, dan kelemahan yang unik. Kita sudah bahas banyak hal, tapi 3 poin inilah yang menjadi pondasi. Pertama, perencanaan dan adaptasi adalah kunci. Anda tidak bisa masuk ke ruang integrasi dengan mental siap improvisasi. Anda itu butuh peta, bukan spekulasi. Yang kedua adalah bukti dan profil pelaku adalah 2 pilar utama dalam merancang strategi. Tanpa pemahaman mendalam tentang siapa yang Anda hadapi dan apa yang Anda miliki, Anda seperti menembak dalam gelap, berisik tapi tidak mengenai sasaran. Dan yang ketiga yang paling sering diabaikan yaitu validasi informasi. Karena informasi tanpa verifikasi hanya akan menyesatkan. Anda harus mampu menguji konsistensi, membaca celah, kebohongan, dan menyaring kebenaran dari manipulasi. Jika Anda tertarik lebih dalam lagi termasuk teknik-teknik investigasi berbasis bukti dan pendekatan psikologis dalam audit investigasi, silahkan hubungi kami melalui email suharno.hadisumarso@gmail.com. Kami dengan senang hati akan berbagi tentang buku teknik audit investigasi yang merupakan sebuah panduan praktis dan mendalam bagi para profesional yang ingin membongkar fraud secara sistematis. Karena di dunia investigasi yang setengah siap akan ditinggalkan oleh kebenaran. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, izinkan saya tinggalkan satu pertanyaan saja, yaitu apa gunanya bukti jika Anda tidak tahu cara menggunakannya? Dan apa gunanya integrasi jika Anda tidak bisa membedakan antara pengakuan dan manipulasi? Ingat, dalam dunia investigasi, kebenaran bukan datang dari pertanyaan yang banyak, tapi dari strategi yang tajam. Strategi yang dibangun atas dasar bukti, dipandu oleh profil pelaku, dan diuji lewat proses validasi yang ketat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Anda semua, para penonton setia channel edukasi, audit keuangan, dan perbankan yang terus mendukung program ini dari waktu ke waktu. Dukungan Anda bukan hanya menguatkan kami, tapi juga ikut berperan dalam menciptakan generasi profesional yang lebih kritis, cermat, dan berintegrasi. Dan jangan lupa, di pertemuan berikutnya kita akan masuk sesi yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu tentang studi kasus teknik investigasi, di mana teori akan diuji langsung pada sistem nyata. Kita akan membedah kasus, menganalisis alur, dan mengungkap strategi di balik pengungkapan fraud. Sampai jumpa teman-teman di episode selanjutnya, dan ingat, tetap semangat meningkatkan ilmu dan pengetahuan khususnya dalam dunia audit investigasi, karena pengetahuan bukan hanya kekuatan, ia adalah senjata dalam membongkar kebohongan yang terselubung tapi rapi. Terima kasih. Jangan lupa, ilmu hanya bermanfaat bila diasah terus. Sampai jumpa dan selamat
pagi.